guys, halo, dengerin ini Warta PT guys, oke? Belum ada di rumah, kalian harus dengerin Warta dari kita. Jangan bandel ya, kakak sudah sabar. Oke. Yang pertama, kakak sebagai wakil dari semua pengurus PT berterima kasih untuk Ibu Pendeta Ana yang melalui firman-Nya tadi sudah memberikan kita wahyu ya. Memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memberikan persembahan sesuai dengan hati yang tulus, ya, dan sukacita yang pasti. Nggak boleh diambil nggak boleh guys. Buat beli permen di depan Nggak boleh. Oke. Yang kedua, kakak juga terima kasih untuk diri kakak sendiri dan Kak Jessi, dan kakak juga berterima kasih untuk Kak Itaf jauh di sana ya, Jauh di sana Kak Itaf ya, Kak. Dan semua yang sudah mendukung kita yang ada di sini. Terima kasih guys. Terima kasih Terima Om. kasih semua. Terima kasih Om. Oke, yang kedua. Oh ya, sorry. Yang kedua ini kakak. Oh iya. Ya. Yang kedua, Berpek ya. persembahan digabung dengan orang tua dan bisa disetorkan melalui korsek atau wakorsek masing-masing. Jadi kalian nggak perlu, kalau kalian masih mau memulai persembahan, nggak usah khawatir, bisa masuk di amplop atau kasihin ke mama papa kalian, titipkan, nanti mama papa kalian yang bakal setor ke wakorsek masing-masing. Nah, jangan Kak, aku kepengen ke rumah Kak Jessi kasih persembahan. Iya, Jangan, kan ngapain? papaku bukan wakorsek kalian. Iya. Ada Sesuai wakorsek segmen sendiri. masing-masing Oke. ya. Yang ketiga, jangan lupa guys, kalau kemana-mana, kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Ingat, ayo, jangan keluar rumah. Hashtag di Diem rumah aja. Kalau keluar rumah karena ada something kepentingan, ya, something urgent. ya jangan lupa pakai masker. Pertama Terus pasti habis itu, cuci tangan. Kalau dari manapun berada, kalian cuci tangan harus ya. Karena kalian pulang ke rumah tuh ada keluarga kalian harus sayangi keluarga kalian. Nah, kalau kalian punya hand sanitizer, bawa hand sanitizer guys. Kemanapun, kapanpun kalian masuk ruangan, keluar dari ruangan, masuk gedung, keluar dari gedung, kalian harus wajib banget cuci tangan. Oke? Yes, that's right. Sayangi orang-orang di sekitar kalian dan diri kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah tugas kita nanti umumkan di via WhatsApp. WhatsApp yo. Jadi kalian nggak gabut-gabut banget di rumah. Kita punya Kalian tugas buat kalian. punya tugas buat kalian. Oke? Oke? Terima kasih. Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat pemberitahan ya Yesus. Kau sudah menyertai kami hingga pada minggu pagi hari ini. Kami dapat tetap di rumah bersama dengan keluarga kami ya Bapa. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah pelayan firman-Mu, berkatilah liturgos, juga berkatilah semua aspek yang akan beribadah pada hari ini ya Bapa. Kiranya Kau menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Yang arah keluar Kak Tiffany yang membaca, yang ke dalam Kak Jessi yang membaca. Oke. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11 di bawah perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini firman kita akan disampaikan oleh Pendeta Anna Aleta Tehupeori STH. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Tolong disiapkan dulu pembacaannya dari kitab Imamat. Pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab Imamat pasal pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi kami untuk rasa kebersamaan kami lewat ibadah Pekat PT. Berkati akan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Imamat pasal pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk memahaminya dan kami menjadi anak-anak Tuhan sebagai pelaku firman yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ayo adik-adik berdiri untuk pembacaan firman Tuhan dari kitab Imamat pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah
dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita membaca kitab Imamat ini dari pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 9, pemberian yang dilakukan oleh umat Israel yang telah diperintahkan oleh Musa adalah persembahan yang baik, bukan persembahan yang tidak baik. Persembahan yang baik menurut kitab Imamat ini, adik-adik bisa lihat di mana pembacaan itu ada pada ayatnya yang kedua, ayat yang terakhir. Haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Tidak bercela artinya ternak yang dipakai atau lembu yang dipakai itu harus yang tidak cacat, harus yang sehat. Karena ini adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan, sehingga adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, harus dengan segenap hati kita, harus berusaha memberikan yang terbaik. Karena Tuhan juga memberkati kita dan memberikan kita yang terbaik. Kalian kalau pergi ibadah berkat PT, orang tua kasih kalian uang persembahan kan? Nah, ketika orang tua memberikan persembahan itu sebagai apa? Sebagai rasa ungkapan syukur atas berkat yang sudah diterima dan kembali kita berikan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berani memberikan persembahan, harus sesuai dengan aturan Tuhan yang bukan berdasarkan kemauan kita atau memberikan suatu persembahan dengan keterpaksaan. Segala sesuatunya ketika kita berikan untuk Tuhan, harus berikan persembahan itu dengan hati yang tulus, harus dengan penuh kejujuran. Persembahan yang diberikan Tuhan itu harus yang terbaik. Artinya ketika kalian dikasih orang tua persembahan 5.000, ya, ketika dikasih sama mama papa persembahannya 5.000, jangan kalian potong lagi atau kalian jajan. Jadi nanti ketika mama kasih 5.000, saya beli dulu permen, saya beli kue, jadi disisakan 2.000 aja. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan sesuatu yang diberikan kepadanya harus dengan ketulusan dan bukan karena keterpaksaan. Mengapa? Supaya kita itu diberkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak minta berapa jumlah nilai yang harus kita berikan. Tidak harus kita minta patokan berapa persembahan yang kita minta pada orang tua kita. Tetapi ketika orang tua memberikan persembahan itu dan kita datang untuk mengisi kantong persembahan itu, berikanlah dengan penuh sukacita. Tadi kita lihat ternak-ternak yang dipakai untuk persembahan kepada Tuhan itu, ya ini dari lembu sapi atau dari kambing domba yang tidak bercacat. Artinya kalau tidak bercacat ya tidak asal-asal untuk memberikannya. Jangan uang yang sobek-sobek ya untuk memberikannya persembahan, atau uang yang sudah memang tidak layak lagi. Tapi berikanlah yang layak. Sehingga adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Ketika kita rasa syukur mampu untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita, maka kita percaya bahwa persembahan yang walaupun nilainya sangat sedikit, tapi ketika kita memberikan dengan sukacita, itu sangat bermakna dan akan kita diberkati. Adik-adik diberkati, orang tua juga diberkati. Begitu hari ini kita belajar satu cerita kehidupan yang dimana Tuhan sudah berkati kita dari hari ke hari, dan apa yang sudah kita berikan dalam persembahan syukur itu kita doakan lewat persembahan itu dipakai untuk pelayanan. Ingat sekali lagi, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh ungkapan syukur dan penuh ketulusan hati. Orang yang memberi dengan penuh syukur dan ketulusan hati, maka ia akan diberkati. Sudah ngerti kan adik-adik? Jadi hari ini kita harus mengucap syukur sekalipun adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kerinduan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, kumpulkan dan berikanlah kepada orang tua untuk nanti dibawa ke gereja sebagai rasa ungkapan syukur kalian atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberkati persembahanmu dan jadilah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati. Amin. Setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita sudah renungkan bersama-sama. Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Dengan segala rasa ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu, dan firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana ketika kami memberikan sebagian berkat yang boleh kami terima untuk kembali dipergunakan dalam pelayanan. Berkatilah kami Tuhan Yesus, yang lewat orang tua kami berikan kepada kami berkat untuk kami berikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur. Untuk itu ya Tuhan, apa yang kami sudah berikan, biarlah itu tulus dari hati kami. Dan Tuhan Yesus mau memberkati kami, memberkati orang tua kami, teman-teman kami dimanapun berada. Sekalipun ya Bapa dalam situasi dan kondisi saat ini yang membatasi kami untuk beribadah kepadamu, tetapi kami tidak dibatasi untuk datang kepada Tuhan. Lewat ibadah live record pada hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu kepadamu. Berkatilah ya Tuhan keadaan saat ini, biarlah cepat berlalu virus corona ini, sehingga kami boleh kembali bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah, boleh beribadah pelkat PT, boleh kembali sekolah, boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami. Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga ya Bapa, apapun yang mereka lakukan dalam kerja, dalam karya, dan dalam pendidikan, mereka kakak-kakak pelayan kami ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sakit, Tuhan juga mau menjamah untuk mau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami di dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita ya. Dan kita akan menyanyikan dari KJ 337 ayatnya yang 1 dan 2. Betapa
kasih ya Bapa atas segala berkat penyertaan-Mu ya Yesus. Baru saja kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa, kiranya melalui firman yang telah Engkau sampaikan melalui pemberitaan nanti ya Bapa, kita dapat mengerti bahwa apapun persembahan yang kami berikan kepadamu harus kami berikan dengan setulus hati kami dan dengan rasa sukacita ya Bapa. Ya Bapa, baru saja kami juga mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, sebagian dari berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami sehingga dapat berguna bagi kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Hari Minggu Tuhan Yesus berkati adik-adik semuanya.